Perkenalkan, nama saya Silviana Kofi dengan nomor induk mahasiswa 1803030068. Saat ini saya akan membahas mengenai kasus konflik tanah di Besipai. Ini merupakan tugas ujian akhir semester kami dari mata kuliah Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus J. Hamad. Oke, langsung saja. Pengertian tanah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah adalah bagian gerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Pendekatan geologi. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam sehingga membentuk regolit atau lapisan partikel halus. Tanah merupakan bagian terluar dari bumi. Geologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ge yang berarti bumi dan logos kata alasan adalah ilmu, sains yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah dan proses yang membentuknya. Pendekatan pedologi. Tanah adalah bagian padat mineral atau organik yang terletak di permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus-menerus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Pendekatan ilmu tanah sebagai ilmu pengetahuan alam murni. Pendekatan edapologi. Tanah adalah media tumbuh tanaman. Arti edapos yang berarti bahan tanah subur. Pedosfer sebagai bagian tubuh alam. Pedosfer atau material tanah secara keseluruhan memiliki hubungan timbal balik dengan bagian tubuh alam yang lain, yaitu litosfer atau batuan, biosfer atau makhluk hidup, hidrosfer perairan, dan atmosfer atau udara. Tanah terbentuk dan mengandung keempat bahan alam tersebut. Susunan tanah. Secara umum, tanah dengan bahan induk mineral tersusun atas 50% bahan padatan, 45% bahan mineral, dan 5% bahan organik, 25% air, dan 25% udara. Sedangkan pada tanah organik, misalnya gambut, bahan padatan tersebut terdiri atas 5% bahan organik dan 45% bahan mineral. Bahan organik dalam tanah terdiri atas mikroorganisme 10%, akar 10%, dan humat 80%. Meskipun jumlahnya sedikit, namun memiliki fungsi sangat penting. Susunan tanah mineral. Komponen mineral tanah. Mineral tanah tersusun dari 3 komponen, yaitu pasir atau sand, debu, silt, dan lempeng atau clay. Ketiga komponen tersebut dibedakan berdasarkan ukurannya yang berbeda. Partikel pasir berukuran antara 200 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer. Partikel debu berukuran antara 2 mikrometer sampai dengan kurang dari 200 mikrometer. Partikel lempung berukuran kurang dari 2 mikrometer. Makin halus ukuran partikel penyusun tanah tersebut akan memiliki luas permukaan partikel per satuan bobot makin besar. Partikel tanah yang memiliki permukaan yang lebih luas memberi kesempatan yang lebih banyak terhadap terjadinya reaksi kimia. Partikel lempung persatuan bobot memiliki luas permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan kedua partikel penyusun tekstur tanah lain seperti debu dan pasir. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada permukaan partikel lempung lebih banyak daripada yang terjadi pada permukaan partikel debu dan pasir persatuan bobot yang sama. Dengan demikian, partikel lempung adalah komponen tanah yang paling aktif terhadap reaksi kimia, sehingga sangat membentukkan sifat kimia tanah dan mempengaruhi kesuburan tanah. Fungsi dari tanah. Yang pertama, produksi biomasa sebagai tempat dan berkembangnya perakaran, sumber hara dan zat pendukung pertumbuhan. Yang kedua, penyaringan, penyangga, dan pengubah antara atmosfer, air tanah, dan akar tanaman.
Yang ketiga, habitat biologi dan konservasi genetik. Yang keempat, sebagai ruang infrastruktur untuk teknik, industri, dan sosial ekonomi serta pembangunannya. Yang kelima, sebagai sumber daya energi, material dasar, pertambangan, dan air. Yang keenam, sebagai sumber keindahan dan warisan budaya. Oke, kita langsung masuk pada kasusnya. Konflik memperebutkan lahan kembali terjadi di Besipai, NTT. Peristiwa konflik memperebutkan lahan kembali terjadi di Pubabu, Besipai, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor, Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan warga dan petugas dari pemerintah Provinsi NTT. Tokoh masyarakat Pubabu, Besipai, Niko Manao, ketika dikonfirmasi dari Kupang pada Kamis, membenarkan adanya konflik terkait lahan Pubabu, Besipai yang terjadi. Betul, ada konflik lagi yang terjadi kemarin sekitar jam 12 siang antara warga dan pihak pemerintah Provinsi NTT, tuturnya. Niko Manao juga membenarkan sebuah video yang beredar di media sosial yang berisi bentrokan fisik antara warga dengan petugas dan pemerintah Provinsi NTT. Ia mengatakan bahwa bentrokan tidak bisa terhindari saat petugas Satpol PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT turun untuk melakukan kegiatan di lahan tersebut. Namun warga menolak dengan alasan bahwa lahan tersebut masih berstatus sengketa sehingga tidak dibenarkan adanya kegiatan di dalamnya, sehingga berujung pada perkelahian fisik. Beberapa warga perempuan kami terluka, ada ibu yang dicekik dan di leher hingga masih ada luka yang membekas. Sementara itu, pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Jelamu juga membenarkan adanya konflik tersebut, namun ia membantah bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah di Pubabu, Besipai. Pemerintah adalah bapak mamanya rakyat, sehingga tidak mungkin menyengsarakan rakyat. Ia mengatakan bahwa dalam seluruh kebijakan pembangunan, pemerintah berusaha agar kerjasama antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik. Sebelumnya, masyarakat memperebutkan lahan antara pemerintah Provinsi NTT dan warga Pubabu, Besipai juga terjadi pada Selasa 18 Agustus 2020 lalu. Dalam video amatir ini terekam bentrokan antara petugas Satpol PP dan warga Pubabu, Besipai, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Terlihat sejumlah ibu dan anak-anak yang ditendang dan dibanting hingga jatuh pingsan. Harapan ini dapat dijaga dengan baik. Semua pihak saling menahan diri dan tentu saja kita mendorong kalau memang masyarakat ada yang merasa bahwa mereka memiliki hak, tempuhlah melalui jalur dan proses hukum. Latif menjelaskan bahwa tujuan dirinya datang ke Besipai juga untuk mendengar keluh kesah warga. Latif menegaskan kepada siapapun yang melakukan kekerasan akan ditindak tegas oleh kepolisian. Tentu saja harapan ini ada solusi yang terbaik, dan saya hadir di sini semata-mata karena melihat di sisi kemanusiaan, mendengar apa yang mau disampaikan warga, ujarnya. Siapapun yang melakukan kekerasan akan ditegur akan ditindak dengan tegas. Siapa tidak pandang bulu, jika ada yang merasa dirinya korban dari peristiwa kemarin, segeralah buat laporan dan silakan kawal proses hukumnya. Latif menurutkan terdapat 37 kepala keluarga yang menghadiri dialog dengan dirinya. Latif melanjutkan dirinya membahas rekomendasi Komnas HAM atas masalah sengketa lahan ini. Rekomendasi Komnas HAM itu arahan kepada Pemprov dan Kepala Polda serta kepada masyarakat itu sendiri. Dalam rekomendasi Komnas HAM terdapat poin di mana masyarakat diminta tinggal sementara di rumah yang dibangun Pemprov hingga masalah ini selesai.
Komnas HAM juga merekomendasikan agar situasi yang kondusif terjaga, mengedepankan dialog serta penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan di antara masyarakat adat. Komnas HAM juga merekomendasikan warga menggunakan upaya-upaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memperjuangkan hak-haknya. Kapolda NTT Irjen Lotaria Latif berdialog dengan warga Besipae perihal sengketan lahan pemerintah Provinsi NTT. Warga Besipae menghadap Raja Nabuasa menyatakan bahwa kesediaan mengikuti program Pemprov NTT. Warga Besipae menghadap Raja Nabuasa mengatakan ketersediaan mengikuti program Pemprov NTT. Polisi mengatakan 19 dari 37 keluarga yang terlibat sengketa lahan di Desa Pubabu Besipae, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur bersedia direlokasi. Belasan kakak itu sudah menghadap Raja Adat dan menyatakan ketersediaan mengikuti program Pemprov NTT. Dari 37 kakak, sudah 19 setuju dan dengan program Pemprov. Mereka sudah menghadap Usif Nabuasa. Usif itu artinya raja, Nabuasa itu 5 desa di Besipae. Kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Jo Bangun kepada Detikom pada Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Jo menerangkan 19 keluarga menghadap Raja Nabuasa karena hendak menempati rumah yang dibangun Pemprov NTT. Rumah tersebut dibangun di atas tanah Raja Nabuasa yang telah diserahkan untuk dikelola di pemerintah Provinsi NTT. Tanah itu diserahkan Raja Nabuasa kepada Pemprov NTT untuk dikelola. Makanya ketika ada yang 19 keluarga ini dikarenakan mereka kan direlokasi, dibangun oleh Pemprov rumahnya di tanah itu dan di tanah Raja Nabuasa juga. Jadi istilahnya mereka ketika mau masuk rumah yang disiapkan Pemprov tetap menghadap ke rajanya. Mereka sangat menghargai rajanya, jelas Jo. Jo menuturkan ketersediaan 19 keluarga direlokasi tak lepas dari peran Kapolda NTT Irjen Lotaria Latif yang menemui warga. Jo menambahkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kaum akademisi mengapresiasi langkah Latif dalam penyelesaian masalah sengketa lahan di Besipae. 19 kakak ini akhirnya mau ikut program pemerintah. Kita tahu bahwa Bapak Kapolda melakukan pendekatan kepada warga. Setelah Kapolda datang, tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor universitas mengapresiasi langkah soft approach itu. Awalnya 16 kakak menyatakan bersedia direlokasi, tapi menyatakan lagi 3 kakak jadi 19 kakak. Kedua pihak, Pemprov NTT dan Usif daerah aset daerah properti bersepakat mengakhiri seluruh persoalan terkait Besipae. Kedua Usif meminta kepada Pemprov NTT agar dalam pelaksanaan program di wilayah Besipae harus melibatkan masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Properti NTT Sony Libing yang dikonfirmasi Poposkupang.com membenarkan adanya pertemuan Pemprov NTT bersama Usif Besi dan Usif Pae. Usif Pae telah bersepakat untuk mendukung Pemprov NTT dalam pelaksanaan program pengembangan budidaya, pakan ternak, dan kelor di wilayah Besipae. Keduanya telah bersepakat untuk membuat surat pernyataan guna mengakhiri masalah di Besipae, di mana para Usif telah bersepakat untuk mendukung Pemprov NTT dalam pelaksanaan program pengembangan pakan ternak dan kelor di wilayah Besipae, ungkap Sony. Tindak lanjut dari pertemuan tadi Sony pada tanggal 22 Agustus 2020 pagi, para Usif bersama Pemprov NTT akan turun ke Pubabu Besipae guna mensosialisasikan hasil pertemuan tersebut untuk diketahui warga Pubabu. Nantinya sesuai kesepakatan dengan para Usif, ke-37 kakak yang mendiami wilayah Besipae akan diberi
Sehari setelah pernyataan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi NTT mengerahkan aparat keamanan dan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran rumah warga di lokasi hutan adat Pubabu. Aman menilai peristiwa penyerangan terhadap komunitas adat Besipae menunjukkan bahwa warga masyarakat adat masih terbelenggu oleh penjajahan dan perjuangan untuk mendapatkan pemenuhan hak melalui Undang-Undang Masyarakat Adat juga masih jauh dari harapan selama 12 tahun terlantar. Pemerintah Provinsi NTT ingin memanfaatkan lahan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Besipae merupakan wilayah kekuasaan Usif Nabuasa, bukan Usif Selan, sehingga bagaimana mungkin orang yang bukan pemilik lahan mengklaim tanah tersebut, sementara pemilik lahannya sudah menyerahkan kepada pemerintah. Momen perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia, Presiden Jokowi tampil mengenakan 2 busana adat dari Nusa Tenggara Timur. Salah satunya busana yang digunakan bermotif Nun Kolo yang berasal dari Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS. Di kabupaten ini terdapat 3 kelompok besar masyarakat adat Molo, Amanatun dan Amanuban. Sayangnya penggunaan busana adat di acara-acara kenegaraan yang ternyata berbanding terbalik dengan kebijakan masyarakat adat. Sehari setelah pesta perayaan kemerdekaan, tepatnya Selasa 18 Agustus 2020, komunitas adat Besipae di desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, TTS, didatangi oleh aparat gabungan polisi Brimob dan Satpol PP. Mereka diperintahkan oleh Gubernur NTT untuk menghancurkan pondok-pondok milik kepala keluarga yang terpaksa harus mengungsi, kata Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Nusantara atau biasa disingkat dengan AMAN, Ruka Sombolinggi, dalam rilis yang diterima Mengabai Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2020. Hargai masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memiliki aksi sepihak Pemprov NTT yang menghancurkan pondok-pondok milik warga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional. Bukan pemilik lahan. Lahan 20 kali 40 meter ditawarkan pemerintah bagi warga yang berada di lokasi rumah mereka. Ini di area khusus yang disiapkan tersebut akan dibangun rumah. Ada 9 kakak di kawasan hutan dan 5 kakak yang membangun rumah menutup jalan masuk kantor. Lokasi adat Besipae di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS NTT, yang masih terjadi konflik terkait kepemilikannya. Warga yang berada di dalam kawasan hutan pun, kata Sony, diperkenankan mengelola lahan di sekitar kapling yang mereka tempati tersebut. Sementara 800 meter persegi lahan kapling akan dibuatkan sertifikat, dan bila ingin berkebun maka pemerintah memberi ruang kepada mereka untuk berkebun. Pemerintah sebutnya sudah ditawarkan program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk melibatkan masyarakat yang ada di desa tersebut berupa peternakan sapi, penghijauan, pakan ternak, pengembangan lamtoro, porang, dan jagung. Tetapi masyarakat di wilayah tersebut menolak karena mereka merasa bahwa tanah tersebut milik mereka, tetapi mereka tidak memiliki dasar baik dari aspek sosiologis maupun hukum. Tegasnya, wilayah Besipae merupakan wilayah kekuasaan Usif Nabuasa, bukan Usif Selan, katanya. Sehingga bagaimana mungkin orang yang bukan pemilik lahan mengklaim tersebut, sementara pemilik lahannya sudah menyerahkan kepada pemerintah. Tetapi bagi pemerintah, program harus tetap berjalan dan harus melibatkan masyarakat, sehingga pemerintah membangun rumah serta memberikan ruang bagi warga tersebut berkebun.